Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di mata kuliah Mekanika Tanah 2 gitu ya. Dimana untuk perkuliahan pertama, sekarang kita akan membahas tentang kuat geser tanah. Kalau dulu di Mekanika Tanah 1, terakhir kita itu sampai ke tegangan efektif ya. Nah, sekarang kita sampai ke kuat geser tanah. Nanti kira-kira ini ada tiga pertemuan yang satu bab ini dengan tema yang sama. Oke, langsung saja. Terkait penilaian, untuk kehadiran itu merupakan syarat ujian di mana total kehadiran itu minimal adalah 75% gitu ya. Jadi seharusnya secara peraturan kalau kehadiran kurang dari itu ya nggak bisa ikut ujian meskipun sudah bayar SPP ya. Meskipun akhirnya diperbolehkan, maka nilainya tidak akan optimal. Kemudian untuk penilaian selanjutnya adalah UTS nilainya 50%, kemudian UAS 50%. Tugas tidak saya masukkan karena saya rasa tugas itu silahkan menjadi kesadaran Anda sendiri. Setiap pekan saya akan memberikan tugas, karena bagi saya tugas itulah yang akan melatih Anda untuk lebih memahami atau mereview lah ya materi yang sudah diberikan gitu ya. Karena dengan tugas itulah Anda akan mempelajari ulang, yang belum paham akhirnya mencari tahu. Dan saya yakin bagi mahasiswa yang benar-benar mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan, dan dia tidak hanya copy paste tapi paham, saya yakin ujian pun dia akan bisa dibandingkan dengan yang ngumpulin tapi copy paste aja, yang penting ngumpulin tapi nggak paham apa yang dia tulis, atau yang lebih parah yang nggak ngerjain ya. Itu terserah Anda aja. Yang penting saya lihat nanti di akhirnya adalah di UTS dan UAS, nanti kelihatan ya. Karena kan saya itu soal tiap mahasiswa beda-beda, jadi ya kemungkinan untuk melakukan kecurangan itu terlihat lah susah gitu ya. Oke, kenapa kita perlu belajari tentang kekuatan tanah atau kuat geser tanah gitu ya. Di sini terlihat ya ada suatu tanah. Ini akan dibuat sebuah proyek ya, antara jalan tol atau sebuah perumahan, saya kurang paham. Nah, di situ terlihat ada longsor ya pada tanah tersebut. Nah, ini fenomena-fenomena yang akan kita temui ya di proyek ya, bagi Anda nanti ya memang bekerja di lapangan seperti itu. Kenapa kita perlu belajar? Yang pertama adalah kita perlu tahu ya keamanan dan kenyamanan struktur itu. Struktur yang di atas tanah ya maksudnya. Itu semuanya tergantung pada kekuatan tanah di bawahnya. Iya dong, ya kan? Mau dibuat sebagus apapun material yang dipakai, pakan beton dengan mutu yang paling besar gitu ya, kualitasnya paling bagus gitu ya, dimensinya diperbesar, tapi kalau tanahnya nggak kuat ya percuma ya, karena penumpunya tidak kuat ya, maka akan terjadi kegagalan. Kemudian yang kedua, jika tanahnya runtuh ya kan, maka struktur di atasnya pun akan ikut runtuh. Sebentar, saya sambil ngecek ya. Ya, jadi kalau tanah runtuh bawahnya, meskipun struktur di atasnya itu masih bagus atau bahkan baru dibangun gitu ya, tapi kalau misalkan tanahnya runtuh duluan ya atasnya pasti ikut runtuh, jadi kan rugi banget gitu ya. Makanya pertama kali yang dilakukan sebelum menentukan atau mendesain suatu struktur adalah melakukan tes tanah dulu ya, sondir ya, macam-macam soil test dan sebagainya. Itu nanti
di mata kuliah. Harusnya ada ini ya, ada praktikum ya, ada praktikum mekanika tanah atau di mata kuliah rekayasa pondasi. Jadi rugi ya, jadi sayang ya udah desain bagus-bagus tapi tanahnya lupa nggak dites dulu, dicek dulu kuat nggak gitu. Kalau nggak kuat jadi harus diberikan perlakuan, diberi perkuatan gitu ya. Kita tentukan pondasinya apa, harusnya kan seperti itu. Nah, kekuatan tanah yang dimaksud pada materi ini adalah kekuatan geser tanah gitu ya. Karena salah satu parameter gitu ya, kekuatan dari tanah itu adalah kemampuan dia untuk menahan gaya geser gitu ya, atau keruntuhan. Nama lainnya adalah kita sebut sebagai pergeseran sepanjang bidang geser atau bisa juga disebut keruntuhan ya. Itulah kenapa kita perlu belajar materi hari ini. Apa itu kekuatan geser tanah atau kuat geser tanah? Adalah perlawanan tanah, berarti kemampuan tanah ya untuk melawan persatuan luas terhadap keruntuhan atau pergeseran sepanjang bidang geser dalam tanah yang dimaksud. Jadi kemampuan tanah ya, persatuan luas untuk melawan keruntuhan ya kan, atau pergeseran. Jadi tanah itu punya kemampuan untuk melawan ya bawaan dari tanah tersebut. Meskipun nanti dalam kenyataannya kalaupun memang kurang kuat ya manusia merekayasa, yaitu dengan menentukan pondasinya, memberikan perkuatan dan sebagainya. Apa saja itu pondasi, perkuatan nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Sekarang kita tahu dulu ya apa itu pengertian kuat geser tanah. Nah, aplikasi kita melakukan uji kuat geser tanah ini untuk apa? Yang pertama adalah kita ingin mengetahui daya dukung tanah. Jadi perlu sekali ya kalau untuk perencanaan satu sektor, maka pertama kali harus tahu adalah daya dukung tanahnya. Kemampuan tanahnya itu menahan beban berapa secara keseluruhan ya. Kemudian stabilitas lereng. Lereng itu ya miring gitu ya. Atau kita sebut sebagai talut. Nama lainnya boleh talut. Kalau talut itu kan buatan manusia ya. Kalau lereng alami. Kemudian tekanan tanah ke samping ini biasanya pada turap. Turap itu apa? Nanti kita pelajari ya. Atau bisa juga disebut dengan dinding penahan tanah DPT. Ya, DPT itu tembok yang miring ya. Mungkin Anda bisa lihat kalau ke tol ya, pinggir-pinggir tol itu kan kalau kiri kanan tol itu suka ada dinding miring, itu namanya dinding penahan tanah. Nah, mula-mula sebelum kita menentukan tiga analisa ini, maka kita harus tahu ya sifat-sifat ketahanan penggesernya tanah tersebut. Contoh nih ya, daya dukung tanah itu bisa untuk fondasi contohnya. Karena biasanya dikhawatirkan kalau kita tidak menghitung daya dukung tanah maka terjadi keruntuhan global fondasi dangkal. Kalau pada lereng ada kelongsoran ya. Ini juga daya dukung tanah keruntuhan lokal. Kalau lokal dia lebih kecil. Ini dinding penahan tanah bentuknya seperti ini. Kira-kira model strukturnya apa modelannya? Ya dikhawatirkan juga sama ada keruntuhan ya. Kalau lereng adalah ya ini nih miring lereng. Lereng biasanya apa? Runtuh juga ya atau bergeser. Itu tadi ya kenapa kita belajar kuat geser tanah dan aplikasinya untuk apa sih belajar materi ini gitu ya. Ini sangat dasar sekali ya, perilaku tanah. Kalau sebelumnya Anda belajar rekayasa hidrolika, terus hidrologi itu tentang lebih ke air, sekarang kita lebih ke belajar tentang perilaku tanah ya. Nah, menurut
Mark Coulomb ini merupakan ilmuwan ya, beliau memang sangat terkenal gitu ya. Di sekitar tahun 1980 nah, beliau sudah menemukan sebuah teori keruntuhan pada sebuah material gitu ya. Menurut Mark Coulomb ini, yang pertama kriteria keruntuhan itu adalah pada dasarnya keruntuhan itu terjadi pada suatu material itu karena kombinasi kritis. Jadi kombinasi itu berarti perpaduan ya antara tegangan normal dan geser. Jadi bukan berarti keruntuhan itu bukan karena adanya tegangan normal aja atau karena adanya tegangan geser, tetapi kombinasi antara keduanya. Pernah tegangan normal itu disebabkan karena adanya gaya normal. Jadi sambil saya tulis kayak sambil mengingat-ingat kembali ya di mata kuliah sebelumnya. Ada yang masih ingat? Gaya dalam itu ada apa aja? Gaya dalam itu ada yang sudah Anda pelajari di semester 1. Gaya dalam ada momen, gaya momen ya, geser, normal. Kemudian apa itu tegangan? Tegangan itu Anda sudah diajar belum ya? Atau di mekanika bahan ya? Mekanika bahan Anda belum ya? Kemudian apa itu tegangan? Tegangan itu adalah gaya dibagi luas. Itu tegangan ya. Jadi kalau misalkan tegangan normal itu berarti adalah gaya normal. Gaya normal itu maksudnya mana yang ini? Dibagi dengan luasan materialnya yang kita tinjau. Kalau tegangan geser berarti gaya geser. Geser tuh nama lainnya lintang ya. Lintang. Berarti kalau tegangan geser sama dengan gaya lintang atau gaya geser dibagi dengan luasannya. Ya, meskipun nanti luasannya berbeda. Nanti di mata kuliah mekanika bahan ya. Cuma garis besarnya seperti itu pengertian. Berarti kemampuan tegangan itu kemampuan suatu penampang untuk menahan gaya persatuan luas. Gaya tegangan normal itu dilambangkannya yang ini. Kelihatan ya. Ini soalnya gambar sebentar ya. Tegangan normal, yang ini tegangan normal nih. Ini saya tulis. Sehingga hubungan antara keduanya adalah tegangan geser sama dengan fungsi dari tegangan normal. Tegangan normal yang mana? Ini namanya tegangan normal tuh, ini tegangan normal nih. Nah, ini tegangan normal. Ya, yang ini nih. Notasinya seperti itu. Ini tegangan normal. Tegangan normal ya.
Nah, kalau yang ini nama tegangan geser. Ini tegangan geser. Itu ya. Oke. Jadi keruntuhan itu bisa terjadi karena kombinasi dua tegangan, normal dan geser. Kemudian, bila tanah mengalami bebanan, maka akan ditahan oleh kohesi. Kohesi itu apa? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel dalam batuan, gitu ya. Berarti gaya tarik-menarik antar partikel yang sama, dimana semakin besar nilai kekuatan geser, maka kohesinya juga akan semakin besar, gitu ya. Jadi kohesi itu yang justru menahan, gitu ya, menahan adanya pergeseran. Semakin besar pergeserannya, maka kohesi juga akan semakin besar. Jadi membantu ya, semakin bagus kalau kohesinya besar. Sehingga kalau dibuat sebuah formula dengan memasukkan parameter yang lain, yaitu kohesi, kemudian gesekan antar butir tanah, dilambangkan dengan theta yang ini, maka rumusnya menjadi yang di bawah ini. Tegangan geser sama dengan kohesi ditambah tegangan normal kali tan, ini tan theta, atau kita sebut sebagai gesekan antar butiran tanah. Jadi rumusnya ini ya. Nah, bagaimana sih kohesi itu bekerja? Sebentar ya, saya ini udah langsung ke sini. Nah, seperti ini kohesi itu bekerja. Nah, pada dasarnya ini kita anggap sebagai sebuah tanah, kita ambil sampelnya gitu ya. Nah, tegangan itu bekerja, intinya tegangan normal, ingat-ingat ya, tegangan normal itu intinya adalah prinsipnya dia bekerja tegak lurus terhadap tanah. Jadi kalau tanahnya arahnya ke ini horizontal, maka tegangannya yang vertikalnya. Kalau tanahnya bentuknya vertikal, ini juga horizontal. Intinya dia harus tegak lurus. Jadi tidak harus posisinya selalu vertikal, enggak. Harus horizontal pun enggak. Ya. Jadi yang penting adalah dia tegak lurus. Gimana ya gambarnya? Tegak lurus, tegak lurus. Nah, ini. Nah, sudutnya berarti harus berapa? 90 derajat. Ya, 90 derajat. Sudutnya harus segini ya, 90 derajat. Sama semua di sini juga 90 derajat atau kita sebut sebagai tegak lurus.
Nah, kalau gaya geser kemana? Gaya geser itu adalah yang sejajar sama tanah tersebut. Jadi kalau di sini gaya geser ada di sini. Nah, ini gaya gesernya, ya. Kita cari coba. Nggak bisa ya, kenapa ya? Tegangan tuh bukan ini sih, kurang tepat kalau ini. Kita coba ya. Bentar ya, cari dulu mah ada. Nah, ini tegangan. Nah, ini kalau ini seperti ini. Kalau apa? Tegangan geser. Kalau tegangan normal tuh yang ini. Ya. Terus saya masukkan juga dua. Ada dua. Ini saya sebentar ya. Ini ya. Nah, ini berarti tadi ini. Inilah namanya tegangan. Ini ya. Kemudian yang bawah gimana? Kalau ini geser berarti yang sama ya, geser itu berarti kebalikannya. Contohnya ini. Oke. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini juga sama. Kalau miring gimana? Prinsipnya tegangan normal itu harus tegak lurus. Berarti nggak selalu vertikal atau horizontal. Dia harus tegak lurus terhadap bidang tanahnya. Kemudian kalau tegangan geser selalu sejajar dengan bidang tanah. Menyesuaikan ya. Seperti itu. Nah, inilah kita sebut sebagai bidang keruntuhannya. Sebut ini sebagai bidang keruntuhan. Ini. Oke.
Apa tadi dia lupa. Color. Self-bottomity. Oke. Ini bidang keruntuhannya. Ini cuma pemodelannya aja ya, pemodelannya aja. Kemudian ada juga sudut ya, kemiringan bidang. Ini nama sudut kemiringan bidang yang ini. Ini sudut kemiringan bidangnya. Kalau beda sama tadi, kalau tadi kan ini ya, sudut geser internalnya. Kalau ini kemiringan bidang. Jadi kalau bidangnya miring, miringnya seberapa sudutnya ini. Kalau yang theta tadi, ini adalah sudut geser internal. Beda lagi ya. Seperti itu. Oke, kita sekarang akan masukkan membuat ya kurva keruntuhan. Nah, di sini Anda bisa lihat kalau di plotting ya pada sebuah kurva, atau kita sekarang akan mencari namanya garis keruntuhannya menurut Mohr kolom. Itu awalnya adalah hasilnya warna kuning ini. Ya. Jadi dia garis keruntuhan, ini kita sebut sebagai garis keruntuhannya menurut Mohr kolomnya. Ini sebagai garis keruntuhan. Berarti data aslinya gitu ya. Kalau di plotting tuh hasilnya kayak gini. Nah, gimana? Ini disebut sebagai garis keruntuhan. Apa bedanya sama yang lurus, yang warna merah? Kalau yang warna merah itu kita sebut sebagai kurva. Jadi kan kita itu ingin mendapatkan sebuah persamaan ya atau rumus yang nantinya akan kita pakai untuk menentukan kondisi-kondisi tanah yang lain, ya kan? Maka perlu suatu rumus pendekatan dari yang bentuknya tadi melengkung gitulah ya, bentuknya bukan lurus. Kemudian kita melakukan suatu pendekatan linearisasi, ya udah akhirnya terbentuklah kurva keruntuhan, atau kita sebut sebagai hukum keruntuhan menurut Mohr kolom ya. Jadi ketemu hukum atau rumusnya. Rumusnya jadilah ini tadi yang kita gunakan di depan tadi ya. Jadi awalnya tidak lurus ya, maka kita lakukan pendekatan menjadi lurus sehingga diperoleh sebuah rumus atau persamaan yang kita gunakan untuk menghitung kasus-kasus pada tanah yang lain ya. Nah, dinamakan ini sudut geser internal itu yang ini. Terkaitannya dengan keruntuhannya. Kalau tadi yang kemiringan itu kaitannya dengan tanah. Nah, di manakah letak kohesi? Kohesi tadi kan dikatakan dia itu nilainya memperkuat suatu tanah, ya kan? Semakin besar nilai geser tanah, kekuatan gesernya, maka kohesinya makin besar. Jadi kohesi itu letaknya di sini. Ya. Kohesi itu letaknya di sini. Sebagai variabel yang menambah ya kekuatan geser suatu tanah. Semakin besar kohesi artinya apa? Maka kurva keruntuhannya semakin besar, makin bagus. Ya kan nilai keruntuhannya. Nilai C di sini. Kalau nilai C-nya 0 berarti ya udah, berarti menggambarkannya dari sini, dari ke bawah gitu ya. Tergantung nilai C. Berarti C letaknya di sini. Sumbu X itu sebagai tegangan normalnya, sumbu Y sebagai tegangan gesernya. Jadi bidang runtuh yang warna apa? Yang warna merah. Tegangan
Normal berarti yang ini kebalik ya. Tegangan normal harusnya yang warna ungu, tegangan gesernya yang warna oranye ya. Seperti itu, karena kan dia kalau tegangan normal harus tegak lurus, tegangan geser harus yang sejajar. Jadi saya ganti dulu ya. Nah, ini tegangan normal tuh ini ya. Ini berarti tegangan geser. Ini geser. Gesernya ambil yang dari sini. Oke, normal, geser. Oke, ini bidang runtuhnya. Kira-kira inilah kurvanya kayak seperti ini ya asal mulanya. Nah, jika ada sebuah kondisi, gitu ya, misal nih, jika tegangan geser dan normal dan tegangan geser normal pada bidang runtuh AB ya, ini namanya bidang runtuh AB ini, atau yang warna merah inilah ya, ini kan di crop, di zoom gitulah ya, kita ambil. Kemudian ada mencapai titik A, jadi dia mencapainya di titik A kalau di pasti tes ya, maka dia letaknya di mana? Di bawah ya, di bawah garis keruntuhan. Maka pada kondisi seperti ini ya dipastikan bahwasanya belum terjadi pergeseran atau keruntuhan. Kalau dia setelah dites nilainya itu di titik B, maka di situ pasti tepat di situ ya terjadi keruntuhan, karena dia letaknya di garis atau kurva keruntuhan. Kalau di titik C bagaimana? Titik C berarti yang ini. Kondisi ini tidak mungkin terjadi gitu ya, karena kalau secara logika ya, titik tersebut itu tergambar di atas garis keruntuhan, kan sebenarnya keruntuhan itu sudah terjadi ya, jadi nggak mungkin ya bisa digambarkan di atas garis keruntuhan. Tidak memungkinkan ada di titik C, itu tidak mungkin kasusnya terjadi, tidak akan pernah terjadi gitu ya. Nah, kalau digambarkan pula bentuknya seperti ini, rumus. Nah, nanti makanya kenapa saya minta untuk membuat membawa ya busur dan jangka, karena nanti kita akan praktek membuat grafiknya. Sebelum ke sini kita akan mempelajari dulu rumus-rumusnya ya, nanti gimana sih cara membuat ini nanti akan diajarkan caranya. Meskipun kalau online gini agak susah ya, kalau offline gitu kan saya bisa langsung praktek ya.
Nanti di sini aja ya cara membuatnya. Nah, nanti Anda di mata kuliah ini akan membuat ya lingkaran Moore untuk kuat geser. Jadi kita membuat lingkaran, setengah lingkaran sih jadinya ya. Kita asumsikan di setengah lingkarannya. Kira-kira nanti akan membuat seperti ini, di mana nanti Anda perlu menggambarkan garis keruntuhan, di mana garis keruntuhan itu diperoleh melalui lingkaran Moore ini. Dapat dari mana sih angka-angka? Dari ini, dari pengujian di laboratorium gitu ya. Cuma kan namanya data di pengujian itu masih data mentah, jadi Anda harus mengolah dulu sehingga diperoleh ya nilai atau data yang Anda inginkan, seperti itu. Jadi masih dasar sekali. Nah, bagaimana cara menggambar grafik ini? Itu pertama kali nanti adalah Anda ini diketahui dulu C-nya di sini. Anda harus memasukkan nilai tegangan normal 1, tegangan normal 3. Ini nanti kan berarti dia bentuk bikin kurva aja normal ya. Misalkan dari 1, 2, 3. Kemudian nanti kan ketemu jari-jarinya. Rumusnya seperti apa nanti ada di slide-nya ya. Anda menggunakan apa namanya? Jangka. Kita buat lingkarannya setengah lingkaran. Bentar ya. Saya kadang khawatir nggak kerekam. Ya kan? Oke, jangka. Kemudian busur buat apa? Kita cek sudut. Kita membuat sudut. Di sini sudutnya harus 2 theta. 2 apa ya kita sebutnya? Jangan theta ya. 2 sudut. Sudut geser ya. 2 sudut gesernya. Membentuk 2 kali sudutnya. Berarti nanti diketahui sudutnya berapa Anda hitung. Nanti kan pakai busur tuh. Tarik ke atas. Di titik inilah kita bisa menarik nilai C-nya. Garis keruntuhannya. Ya. Nanti kita bisa tahu ya nilai kohesinya berapa. Nanti ketahuan C-nya kita cari. Kemudian sudut internalnya pun akan diketahui. Oke, kita langsung aja ya ke proses pembuatannya. Kira-kira nanti Anda membuat seperti inilah maksudnya. Oke. Nah, rumusnya adalah untuk mencari tegangan normal itu adalah tegangan normal 1 ditambah tegangan normal 3 dibagi 2 ditambah tegangan normal 1 dikurangi tegangan normal 3 per 2 kali cos. Kalau kayak gini ya, diingat-ingat, ini dulu yang dikerjakan ya. Perkalian dulu, baru dijumlah. Jangan jumlah dulu, baru dikali. Salah. Karena kan perkalian itu harus lebih dikerjakan dulu ya. Nah, untuk mencari tegangan geser akhirnya adalah tegangan 1 kurangi tegangan 3. Ini tegangan 1 itu tegangan yang lebih besar nilainya. Ya. Dibagi 2. Kalau ini ya berarti dikerjakan dulu kali baru kali ke sini. 2 sudut. Ya. Nah, dari 2 rumus tadi kita bisa menemukan bahwasanya untuk menentukan tegangan ya itu bisa juga menggunakan rumus yang ini. Tadi kan awal-awal ya tegangan geser sama dengan C plus tegangan normal kali tan theta. Maka dengan memasukkan persamaan 1 dan 2 diperoleh rumus akhir tegangan 1 seperti ini. Dapat dari mana sih? Dapat dari ini. Kita memasukkan ini dan ini. Nah, kelongsoran itu terjadi pada nilai tegangan normal 1 minimum atau dinilai ini. Yang bawah ini. Ininya maksimum. Karena kan untuk memperoleh nilai minimum, maka pembaginya harus maksimum. Pembaginya yang mana ini? Maka tegangannya kelongsoran itu apabila tegangan normalnya minimum atau nilai ininya maksimum. Nah,
sudut ya, sudut itu diperoleh dari 45 derajat dibagi sudut internal dibagi 2. Jadi kita masukkan ya, yang cos ini kita masukkan ke rumus ini, ya endingnya nanti jadi inilah ya, tidak saya terangkan ya karena akan panjang. Itu materi matematika lah ya, panjang. Jadi Anda cukup tahu saja rumusnya dan tahu di mana kapan menggunakan rumus itu dan cara menggunakan rumusnya. Itu mungkin ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada sebuah tanah di mana tanah ini mengalami tegangan 52 kilopascal, tegangan 3-nya 12 kilopascal, kemudian sudut ya, kemiringan tanah, sudut kemiringan tanahnya adalah 35 derajat. Kita diminta untuk menentukan endingnya, tegangan geser dan tegangan normal akhirnya. Maka Anda yang harus siapkan adalah, saya akan menerangkan ini ya. Kan diketahui data tegangan satunya berapa? 52, tegangan 3-nya 12. Ada 2 cara, yaitu cara analitis dan cara grafis, ya kan? Yang pertama kita lakukan ini adalah cara grafis, ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan tegangan 52 kilopascal. Silakan Anda bikin grafik ya, dimana seperti ini. Skala harus skalatis ya, maksudnya kalau 0, 10 harus 0, 10, 20, nggak boleh 10, 30 langsung, nggak, harus skalatis ya. Kalau dari 0, 20, 40. Nih pertama saya gambarkan di titik 52. 52 itu berarti gini. Ya ini ya. Nah ini 52. Nah ya, 52 saya beri titik. Kemudian yang kedua adalah di titik 12. 12 dari mana? Ini 12 nih. Ya. 12 di mana dong? 10 berarti di sini kira-kira. Ini nggak bisa digeser gimana sih? Jalan aja. Nah di sini ya 12. Nah kalau pakai cara ini ya tinggal diukur dibagi 2, atau kalau pakai perhitungan kita kan akan menentukan, ini kan lingkaran berarti jari-jarinya di mana? Berarti diameternya berapa? Diameternya berarti 52 kurangi 12 yaitu 40. Kalau diameter 40, jari-jarinya berarti berapa? Setengah dari diameter yaitu 20. Jari-jari lingkaran diperoleh dari tegangan 1 dikurangi tegangan 3 dibagi 2 yaitu 20 kilopascal. Tapi hati-hati ya, jangan langsung digambar 20 di sini, enggak. 20 itu maksudnya dimulai dari mana? Dimulai dari 12 ditambah 20. Ya, saya tuliskan. Koordinat apa namanya? Jari-jarinya. Jadi dari mana? 12 ya. Ditambah 20 ini tadi yang sudah kita hitung. Itu kan nilainya angka. Cuma kan kalau digambarkan di sini startnya bukan dari 0 karena kan startnya dari sini. 12 itu 32. Nah, 32 kita cari gambar. Kalau Anda mau bikin lingkaran ya. Ini nah di sini. 32 kilopascal.
Ini 32 kira-kira. Nah, 32 tuh di sini. Jadi Anda harus mulai membuat lingkaran dengan titik pusatnya di sini. Koordinat jari-jarinya 32. Nah, ya. Kedua di sini ya. Nah, 32 di sini. Jadi Anda bikin pakai jangka, busur atau jangka ya. Dan Anda bikin lingkarannya ini. Dengan jari-jarinya berarti segini. Jarinya berapa sih? 20 kan? 32 kali 52 20. 12 kali 32 20. Betul berarti ya. Gimana ya pakai jangka? Tahu lah ya, masa nggak bisa ya bikin ya. Nah, berarti kan ini jari-jarinya di sini nih. Kan, kemudian Anda bikin ininya. Pakai jangka. Ini kan gini kan. Gitu ya. Makanya ini kan. Nah, ini kan kebentuk ya lingkarannya ya. Atau Anda bisa lihat di YouTube lah kalau yang belum bisa ya. Nah, coba kita lihat di YouTube ya. Cara membuat lingkaran dengan jangka. Nah, ini kan. Bisa kan? Kita saksikan dulu. Nah, bisa nggak ya? Ini mah anak kecil. Nah, Sini saya sudah ya silakan cari sendiri lah ya. Yang terbentuk ini agak susah ya. Jadi Anda membuka yang membuat lingkaran juga ikut muter. Padahal kita tinggal memegang ini, kemudian nanti kita putar. Ya, yakin kepala bisa. jangka ini sebagai. Oke. Bentuklah lingkaran nantinya, ya kan? Pusat lingkarannya di 32, jari-jarinya berarti masing-masing 20. Kemudian selanjutnya Anda harus membuat sudutnya. Diketahui kemiringan berapa tadi di soal? 35 derajat. Jadi Anda pakai busur, ini garis lurusnya, terus Anda membuat sebuah garis di mana sudut antara garis horizontal ini itu adalah dengan garis yang akan kita buat adalah 35 derajat. Jadi setelah dibuat, hasilnya yang warna ini. Merah. Ini ya. Nah, dapat dari mana ini? Tadi, karena kita menggunakan busur. Ya, 35 derajat. Jadi nanti kalau misalkan 40, ya beda lagi ya, ini lebih miring dikit. Kalau 20 berarti lebih kecil lagi. Berarti sekarang ini pakai busur selanjutnya. Setelah itu tarik sampai dia menyentuh bagian garis dari lingkaran ini. Nah, setelah dapat nih garis oranye, kemudian kita tarik
garis ke vertikal dan horizontal. Kita buat vertikalnya sampai ke bawah ya. Kemudian kita tarik ke sini. Boleh sama aja lah. Saya giniin ya. Nah, kalau ini kan vertikal, berarti dia sejajar dengan yang ini, sumbu Y. Sumbu Y ini menandakan apa? Tegangan geser. Jadi inilah nilai tegangan gesernya. Berapa? Anda tarik sampai ke sini nanti. Setelah diperoleh ini, Anda tarik. Tarik sampai ke sini. Nah, Anda ukur ya pakai penggaris, atau kalau pakai milimeter blok lebih kelihatan jelas dia di berapa. Nah, nanti dihitung di sini berapa. Ya, setelah menggunakan milimeter blok ketemu yaitu 18,6. Udah dapat dari situ ya. Dia apa? Tegangan normal atau geser? Geser. Kenapa? Karena dia yang ini sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu tadi apa? Tegangan geser. Sekarang dari sini juga kita tarik horizontalnya. Oke. Horizontalnya kita ganti ya, warna hijau. Tarik ke atas biar nggak nabrak. Nah, ini nilainya berapa? Berarti kita lihat dia di berapa ini. Di angka berapa? Nah, berapa ini? Ini di angka berapa? 39. Nah, ini. Nah, garis ini sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu adalah tegangan normal. Sehingga dari dua data ini, dari gambar diperoleh nilai tegangan gesernya adalah 18,6 kilopascal. Tegangan normalnya adalah 39 kilopascal. Terus gimana kalau menggunakan analitis? Ini analitis. Kalau analitis berarti kita masukkan rumus. Tadi mencari tegangan, rumusnya apa? Yang ini. Tegangan 1 plus 3 per 2 ya. Berarti ini kerjakan dulu, hati-hati, baru ditambah. Ketemu 38,84 kilopascal tegangannya. Kalau tadi menggunakan grafis berapa? 39, berarti hampir sama ya. Kalau kita bulatkan 38,84 kan berarti 39. Kalau tetanya pakai rumus yang mana? Ya ini, tegangan 1 kurang tegangan 3 bagi 2, kerjakan dulu. Kali sin 2 sudutnya. Ketemu 18,8. Kalau menggunakan grafis berapa? Sebentar ya, 18,6. Kalma adiknya kak. Kakak, Kalma, adiknya. Ini Aska. Arfanya ini. Gak enak. Sosisnya aja digoreng atau lagi. Udah ya, sebentar.